dan aku suka diam dalam Tuhan sepanjang masa. Bapa Tuhan, kami menanti-nantikanmu, Kaulah Gembala kami yang baik, yang menuntun kami Tuhan ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, Kau yang menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, Kau yang beri ketenangan, Kau yang beri kemenangan. Ya Rabba Syadabasakaliru. Terpujilah kasih karunia-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Sebab di dalam Tuhan ada kebaikan. Bapa, terima kasih. Di dalam-Mu ada hidup. Di dalam-Mu ada kekuatan. Di dalam-Mu ada pengharapan. Sungguh kami dihiburkan dengan kehadiran-Mu Yesus. Bapa, Bapa, kami percaya kami diberkati. Kau sungguh baik. Haleluya. Engkau Tuhan yang mengenal sampai pada kedalaman hati yang paling dalam. Engkau mengenal lelah kami, Engkau mengenal keluh kami, Engkau mengenal Tuhan sukacita. Sebab di dalam nama-Mu ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada iman yang baru Tuhan. Haleluya. Jesus, terima kasih Bapa. Sebab di dalam nama-Mu ada jaminan kekal Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik. Kami dapat merasakan hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Engkaulah gembala kami yang baik, yang menuntun kami Tuhan. Padang yang berumput hijau, air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menyediakan di hadapan kami hidangan Tuhan, bagi lawan di hadapan para lawan kami. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru Engkau sediakan. Kami boleh bergumul di dalam hadirat-Mu dan kami mendapatkan berkat. Kami sambut syukur berkat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menuntunku ke air yang tenang. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah ketika kita datang kepada Tuhan. Karena Dia adalah gembala kita yang baik. Saudara, kitab Yeskiel, dari kitab Yeskiel 1 hingga kitab Yeskiel 30, ada begitu banyak teguran. Tapi sesungguhnya kerinduan Tuhan adalah seperti gembala yang baik. Ia ingin mengembalikan domba-domba yang tersesat itu ke jalan yang benar. Bahkan janjinya ketika umat Israel atau bangsa Yehuda khususnya
mau kembali ke jalan yang benar. Dia katakan, aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku untuk selama-lamanya. Saudaraku, tujuan penciptaan sejak semula adalah agar manusia berkuasa di bumi dengan keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan. Dan mereka mencerminkan wajah ilahi. Saudaraku yang diberkati, ketika mereka menyimpang, berarti rancangan Tuhan itu tidak terlaksana. Dan Tuhan rindu rancangan itu boleh terlaksana. Makanya rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan adalah membawa umat Israel pulang. Membawa umat Israel pulang ke home mereka, yaitu dalam kerajaannya yang besar. Saudaraku, gembala yang baik akan meninggalkan 99 domba dan akan mencari satu ekor domba yang tersesat. Tujuan Tuhan untuk memukul Israel atau bangsa Yahudi secara khusus adalah untuk membuat mereka kembali kepada Sang Khalid, yaitu Kristus Tuhan yang termanifestasikan dalam perjanjian lama pada waktu itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keserupaan dan kesegambaran Allah, Allah Tritunggal, sedang membawa bangsa Israel itu kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara teguran, dengan cara mengizinkan mereka masuk ke dalam Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak penciptaan manusia itu ada dalam rancangan Tuhan. Tetapi karena kekerasan hati kita, maka kita mulai keluar dari rencana. Ibarat domba yang tersesat. Tetapi Tuhan ingin membawa kita kembali pulang dan kembali ke jalan yang benar. Saudaraku yang diberkati, pada pagi hari ini saya akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil tema gembala yang baik. Yeskiel 31 hingga Yeskiel yang ke-40. Mari kita baca ringkasan dari pasal-pasal yang ada di pasal 31 hingga pasal 40. Di mana di pasal 31 Firaun dilambangkan sebagai pohon aras yang ditebang. Firaun atau Raja Mesir dilambangkan dengan sebuah keakuan. Mesir adalah disebutkan negara yang peradabannya tertua. Mesir adalah peradaban yang paling modern pada waktu itu. Dan Mesir dilambangkan sebagai pohon aras, yaitu dia ada di puncak, tetapi kemudian dia ditebang. Selanjutnya nyanyian ratapan mengenai Firaun. Pasal 33 hingga pasal 38 berisi nubuatan pengharapan bagi Israel. Bapak Ibu sahabat GCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji-janji pemulihan Israel, di mana tugas Yeskiel adalah sebagai penjaga jiwa. Kemudian ada berita kejatuhan Yerusalem di pasal 33 dan Israel bersikeras hati di negerinya di pembuangan. Dan janji tentang Tuhan adalah gembala yang baik yang melawan gembala-gembala yang jahat. Ketika Tuhan menetapkan para imam itu sebagai gembala-gembala, mereka tidak berfungsi dengan maksimal sehingga ada banyak domba yang tersesat. Sehingga Tuhan memunculkan gembala yang baik, gembala Israel yang baik. Dan itu menubuatkan tentang mesianik, yaitu Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik. Berkat Tuhan atas pegunungan Seir di pasal 35 dan janji pembaruan Israel di pasal 36. Janji pembaharuan Israel dengan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin umat manusia yang percaya. Dan kebangkitan Israel dilambangkan dengan tulang-tulang kering yang dihidupkan dengan hembusan nafas. Saudara, kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali di pasal 37 dan firman Tuhan tentang Gog di tanah Magog. Di pasal yang ke-40 berkisah tentang pintu-pintu gerbang dan pelataran bait suci yang baru. Saudara yang diberkati, itu demikianlah catatan firman dari kitab Yeskiel 31 hingga 40 dan kita akan baca next dalam Yeskiel 34. Saudaraku, Yeskiel 34 ini menggambarkan tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Mari kita baca di dalam ayat yang pertama dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buatkan pakaian,
Yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang menggembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-domba, melainkan mereka itu menggembalakan diri sendiri, tapi domba-domba itu tidak digembalakan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Bapak Ibu sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah gembala yang baik. Mazmur 23 mengatakan bahwa Ia akan membaringkan kita di rumput yang hijau. Saudara, di dalam ayat yang keempat, ada beberapa jenis domba. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balik, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat 11, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Amin. Saudara, ketika domba-domba itu tersesat, Tuhan sendiri yang berinisiatif mencarinya. Agama yang lain adalah pencarian tentang Tuhan yang mereka sembah. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik yang mencari domba-dombanya. Saudara yang diberkati, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanah. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi itu, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaannya yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Amin. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Meski pula kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu, belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Saudaraku yang diberkati, sesungguhnya Tuhan sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Saudara, firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang mesianik, yang menggambarkan bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjadi gembala yang memperhatikan domba-dombanya. Dan saudara yang diberkati, ketika
ayat firman Tuhan ini digenapi, bahwa Yesus sendirilah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Dia seperti gembala yang mencari dombanya waktu tercerai, dan mereka akan dibawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan dikumpulkan di padang rumput yang baik akan digembalakan. Nah, saudara, ada lima atau 6 jenis domba, dan kita mungkin berkata, aku mendengarkan suara gembala. Nah, saudara, kita adalah domba yang seperti apa? Ada beberapa kriteria domba. Nah, saudara, ada domba yang pertama di dalam ayat 16, domba yang hilang. Yang kedua, domba yang tersesat. Yang ketiga, domba yang luka. Yang keempat, domba yang sakit. Yang kelima, domba yang gemuk. Dan keenam, domba yang kuat. Amin. Saudara, dari keenam jenis domba ini ada beberapa macam treatment yang Tuhan mau memulihkan keadaan domba-domba ini. Nah, saudara, jadi bukan hanya satu jenis domba. Bukan hanya satu dua jenis domba yang hilang dan yang tidak terhilang. Tapi ternyata ada 6 jenis domba. Dan Tuhan akan menjadi gembala yang baik. Dan saya mencatat di sini ada 5 macam domba, karena yang gemuk dan yang kuat itu sama akan dilindungi. Nah, saudara, yang hilang akan kucari. Domba yang hilang berbicara tentang jiwa-jiwa yang belum bertobat. Domba yang hilang berbicara tentang umat yang diciptakan Tuhan tapi tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku, Tuhan sedang mencari domba-domba yang terhilang. Domba-domba yang memang tidak mengenal siapa penciptanya. Domba-domba yang tidak pernah menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketahuilah kalau engkau adalah umat yang terhilang, engkau dicari oleh Tuhan. Dan Tuhan sebagai gembala yang baik akan menemukan engkau. Saudara yang diberkati, jenis domba yang kedua adalah domba yang tersesat. Saudara, domba yang tersesat itu adalah domba yang biasanya orang yang tersesat itu karena nalarnya terlalu cerdas. Biasanya domba yang tersesat antara dia terlampau bodoh, dikibulin, atau dia terlampau pintar, ingin mencari jalan sendiri. Ada banyak domba-domba, ada banyak jiwa-jiwa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia menggunakan filosofinya, dia menggunakan kepintarannya, dia menggunakan segala kemampuannya, justru bukan untuk mendekat kepada rencana Tuhan, tapi semakin menjauh. Ada orang yang karena kemampuannya terlalu pintar untuk berteologi, akhirnya kemudian menjadi orang-orang yang ideologinya tersesat. Dan mohon maaf, kemudian dia menjadi orang-orang yang sangat memiliki ideologi yang kemudian berbeda. Lama-lama perbedaan itu membuat dia menjadi bidat, tersesat. Dan firman Tuhan katakan, alangkah lebih baik jikalau orang yang menyesatkan ini digantungkan batu kilangan di lehernya dan dibuang. Nah, saudaraku yang diberkati, orang-orang yang tersesat, kalau dia nggak bodoh dan mudah ditipu, dia adalah orang yang terlampau cerdas dan kemudian tidak mau lagi mendengar apa kata Tuhan. Tuhan sedang mencari domba-domba yang tersesat, yang suka memakai nalarnya sendiri, yang suka memakai hikmatnya sendiri. Kalau dinasihati untuk bertobat, dia lebih pintar lagi. Kalau dinasihati untuk mengenal Tuhan, dia lebih lagi. Saudara, orang yang tersesat, kalau dia tidak bodoh, dia terlalu cerdas. Saking cerdasnya, dia tidak lagi mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Ketahuilah saudara, ketika Tuhan menjadi gembala yang baik di dalam kehidupan kita, bukan sekedar dia menarik kita pulang, tapi dia menyelesaikan persoalan-persoalan esensi dalam kehidupan kita. Domba yang hilang Tuhan cari. Kalau dia sudah cari, dia temukan, gampang dia bawa pulang. Tapi domba yang tersesat, itu harus dia seret. Karena pikiran-pikiran yang ada di dalam pikirannya itu harus dimurnikan kembali, supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Orang-orang yang justru teolog-teolog, yang kemudian memperhambakan diri terhadap pengetahuan yang terlampau pintar, banyak yang kemudian tersesat. Mereka tidak lagi memiliki pemahaman teologi yang murni, kehilangan pandangan yang benar tentang ketritunggalan Allah, dan kemudian membuat teori-teori Alkitab sendiri. Akhirnya mereka bukan kembali berkumpul di dalam kawanan, tetapi mereka ingin membuat kawanan sendiri dan menjadi gembala-gembala palsu. Saudaraku, mari jangan tersesat. Itu sebabnya kita tidak boleh memiliki hak prerogatif di dalam mengambil keputusan bagi diri sendiri. Serahkan hak prerogatif kita atau
hak mutlak itu di dalam berpikir dan memutuskan, hak itu kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga kita akan bertanya-tanya dalam sebelum mengambil keputusan, Tuhan saya mau melangkah kemana? Supaya engkau tidak tersesat. Gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus akan membawa engkau pulang. Tapi pastikan pikiran kita jangan gunakan pikiran sendiri. Amin. Yang berikutnya, domba yang ketiga adalah domba yang sakit. Saudara, domba yang sakit itu biasanya kalau domba yang sakit itu ada di dalam rumah sendiri. Domba yang sakit itu ada di kandang, tetapi dia tidak produktif. Dia tidak bisa berjalan dan dia tidak bisa bertumbuh. Dan saudara, orang-orang yang kemudian jemaat kekasih Tuhan yang masih tinggal di gereja, masih rajin beribadah, tapi sesungguhnya dalamnya sakit karena banyak kepahitan, karena banyak tidak mengampuni, ada di lingkungan komunitas, tapi tidak efektif, tidak produktif, dan tidak menghasilkan buah. Orang yang sakit selalu dikuatkan. Ada banyak orang datang ke gereja, selalu minta penguatan, selalu mendengarkan firman, dikuatkan sekali, lemah 3 kali lipat. Dikuatkan 2 langkah, maju 2 langkah, kemudian mundur 10 langkah. Saudara, orang-orang yang sakit itu biasanya posisinya ada di kandang, ada tetap di dalam komunitas, tapi tidak produktif. Dijauhkanlah daripada kita menjadi tipe domba yang ketiga, yaitu yang sakit. Memang Tuhan akan menguatkan dia. Tapi saudaraku, pastikan bukan sekedar dikuatkan, tapi kita harus sembuh. Amin. Sembuh dari sakit hati, sembuh dari sakit penyakit, sembuh dari pikiran-pikiran kotor, sembuh dari roh-roh percabulan, percederaan, hawa nafsu, dan segala bentuk macam kedagingan. Yang sakit Tuhan akan kuatkan terus-menerus, tapi pastikan, izinkan Tuhan sembuhkan. Amin. Domba yang pertama yang hilang, yang kedua yang tersesat, yang ketiga saya tadi terskip, yang luka akan kembali. Ya kurang lebih sama saudara. Yang luka itu terus-menerus kecewa, terus-menerus sakit hati, ya akan dibalut. Saudara, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Apa perbedaan gemuk dan kuat? Kedua-duanya sehat. Amin. Orang gemuk, orang kuat biasanya sehat. Tapi yang gemuk ada penyakit yang lain. Biasanya ada kolesterolnya, ya. Gemuk itu gemoy-gemoy begitu, saudara, gemoy-gemoy menggemaskan. Itu biasanya kelihatan sehat. Kita suka ya kalau melihat anak kita gendut, gemuk. Wah, ini anak ini sehat. Karena dia makannya banyak dan kemudian gempal sehingga gemes. Nggak suka kalau lihat anak-anak yang kurus. Ya, gemuk adalah simbol sehat menurut pandangan orang yang tidak cukup matang dewasa, ya. Definisi sementara yang salah bahwa gemuk itu sehat. Padahal gemuk itu bisa saja ada sakit penyakit di dalamnya. Dan saudara, gemuk itu berbicara orang yang umat Tuhan yang senantiasa makan firman tapi kurang mengaplikasikannya. Makan firman tapi kurang olahraga. Makan firman dan makannya nggak efektif. Makan terus, dia tidak pernah membagikan kepada orang. Ya, domba yang gemuk adalah domba yang selalu tinggal di dalam komunitas, selalu makan semua firman Tuhan yang ada, tapi karena jarang diaplikasikan, akhirnya kegemukan itu menghasilkan tubuh yang tidak sehat. Dia juga tidak produktif karena dia makan hanya untuk diri sendiri, tidak dibagikan kepada orang lain. Domba yang gemuk itu berbicara juga kurang bersaksi, kurang mengaplikasikan firman, dan saudara, ini tidak sehat. Tuhan akan menggembalakan domba yang gemuk. Kita harus rajin olahraga secara rohani. Dan yang terakhir, domba yang kuat akan dilindungi. Saudara, kalau kita mau mendapatkan proteksi yang sesungguhnya, jadilah domba yang kuat. Karena gembala-gembala di gereja habis waktunya merawat domba yang hilang, domba yang tersesat, domba yang luka, domba yang sakit. Nah, domba yang gemuk ini enak, mereka mandiri, mereka kelihatannya sehat, selalu rajin beribadah. Saudara, kadang kita jumpai ya, ada banyak jemaat, ini orang kok rajin sekali beribadah, tetapi tidak ada pertumbuhan dan tidak mau bersaksi. Rajin sekali datang ke gereja, tetapi setiap kali mau diajak berdoa, oh yang lain dulu, saya nanti. Nantinya ini bisa sampai bertahun-tahun dan kemudian nggak pernah mau berdoa, nggak pernah mau bersaksi, nggak pernah mau berdoa.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala yang baik, sibuk dengan domba-domba yang seperti ini. Tapi ingat, Tuhan sabar dengan kita. Hanya kalau kita dewasa, kalau kita paham, mari kita keluar dari zona level-level yang seperti ini. Jangan sekedar menjadi domba yang hilang. Memang enak kalau dicari Tuhan, tapi stop lah saudara. Naik, level up gitu ya. Yang tersesat, enak dicari Tuhan, dibawa pulang. Yang luka, senang sekali diperhatikan, senang sekali dinasihati, senang sekali mendapatkan kunjungan. Yang sakit senang sekali mendapatkan mujizat, senang sekali menerima hal-hal yang spektakuler, senang sekali dan mencari hal-hal yang miracle dan saudaraku. Dan kemudian lupa bahwa dia harus memberitakan Injil dan bersaksi. Domba yang gemuk, sibuk mencari firman, makan firman, makan firman, makan firman, tapi nggak pernah mau membagikan atau mengaplikasikannya. Alhasil saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah gembala yang setia. Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi pastikan kita pun menjadi domba-domba yang bertumbuh. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Jangan sampai kita menjadi domba yang tidak bertumbuh. Tuhan ingatkan, yang kuat akan pulih. Kalau kita mau menerima providensia, perlindungan, proteksi daripada Tuhan, ingat, jadilah sampai di level kuat. Mengapa? Karena domba yang kuat efektif dan menghasilkan. Amin, saudara yang diberkati. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tuhan adalah gembala yang baik. 5-6 jenis domba ini, karena yang luka dan yang tersesat itu hampir sama, yang gemuk dan yang kuat juga ada kemiripan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita berubah menjadi level-level domba yang bertumbuh, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Jangan cuman bahagia kalau kita diperhatikan terus, tapi mulailah efektif sebagai domba, karena Tuhan punya rencana. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yeskiel 36 ayat 31 berkata, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman-Ku. Gembala yang mana yang tidak akan meninggalkan 99 domba yang lain untuk mencari satu ekor domba yang tersesat? Tuhan akan melakukannya bagi kita. Namun ingat, jadilah domba yang smart, jadilah domba yang mau level up, dan jadilah domba yang masuk dalam rencangannya. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, domba-domba mendengarkan suara dari gembala. Amin. Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tuhan datang untuk memberi hidup dengan segala kelimpahan. Janji proteksi Tuhan bagi kita domba-domba yang baik adalah kelimpahan. Ingat, ada musuh. Ada musuh yang ingin mencuri domba-domba. Bukan cuma mencuri, tapi membunuh dan membinasakan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat satu hal, bahwa kelimpahan adalah rancangan Tuhan sejak semula. Tangkap itu saudara. Jadilah domba-domba yang terus bertumbuh, memahami kehendak Tuhan, sampai kita bukan sekedar dicari, bukan sekedar ditemukan, bukan sekedar dibalut dan kemudian disembuhkan, tapi kita bertumbuh. Bukan sekedar menjadi domba yang gemuk kesana kemari makan makanan rohani, tapi mengaplikasikan. Amin. Saudara, ada 3 poin yang saya akan bagikan juga di dalam Yeskiel 31 hingga 40 ini. Ada 3 poin yang saya mau tambahkan, bahwa ketika Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai gembala yang baik, dia juga tidak membiarkan kita sekedar menjadi domba, supaya kita menjadi domba yang sehat, supaya kita menjadi domba yang pulih, supaya kita menjadi domba yang kembali kepada asalnya, dan menjadi domba yang kemudian mendengarkan suara gembalanya. Jadi dia membuat berbagai macam cara untuk mengembalikan posisi manusia-manusia yang terhilang. Yang pertama, diberikan hati yang baru. Jadi saudara, kalau dibilang ada domba yang tersesat dan terhilang, seharusnya dia tidak akan tersesat lagi, karena hatinya dioperasi. Hatinya dioperasi secara roh, diberikan hati yang baru. Bukan sekedar baru, hati yang baru ini bukan
Bukan hati yang dengan spek yang biasa, tapi spesifikasinya adalah hati yang taat. Spesifikasinya adalah dia mampu mendengar suara Tuhan. Spesifikasi hati yang baru adalah hati yang mampu mengenal ketetapan-ketetapan Tuhan. Sehingga domba yang sudah ditangkap oleh Tuhan, domba yang sudah diselamatkan, mustahil kalau dia akan memberontak. Karena dia sudah ganti hati. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika Tuhan menemukan domba yang tersesat, mustahil kalau dia akan tersesat lagi. Karena sesungguhnya dia sudah dioperasi dengan spesifikasi hati yang baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan ayat 28 katakan, kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisan, dan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan. Saudara, sungguh orang yang mengalami ganti hati atau lahir baru adalah orang-orang yang mampu mengerti ketetapan Tuhan. Mustahil dia tidak bisa mengerti. Karena hatinya baru, bahkan dibersihkan, disucikan dari kenajisan. Amin. Tuhan sebagai gembala memberikan hati yang baru supaya kita mampu menjadi domba yang bisa kembali ke jalan yang benar. Poin yang kedua di Yehezkiel 37, saudara, tulang-tulang kering itu diberikan hembusan nafas kehidupan. Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman. Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bahwa firman Tuhan berkata, pada hari kamu memakan buah ini kamu akan mati rohani. Tetapi kemudian janji Tuhan, aku akan memberikan kepadamu rohku ke dalammu sehingga terjadi
apapun terhadap aku, silakan. Melihat kita berjalan yang benar kita. Jadi saudara aku tidak dan kalau kita tidak begini pada saat yang tidak lagi seperti udah akan menjadi raja. Selalu selalu